lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan buatkan video khusus untuk membahas soal-soal SPMB Mandiri UIN Jakarta. Sebelum lanjut ke videonya, kalau kalian suka dengan konten-konten di channel YouTube aku, jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya supaya ada notifikasi kalau aku upload video baru. Sekarang langsung aja kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan ngebahas soal TPA, tes potensi akademik. Jadi di video sebelumnya aku udah ngebahas soal bahasa Indonesia. Kalau kalian mau belajar juga kalian bisa langsung tonton aja video aku sebelumnya. Sekarang kita langsung aja ke soalnya. Di sini ada bentuk soalnya itu analogi kata. Nah, jadi analogi kata ini mirip dengan persamaan atau kiasan dari kata tersebut. Nomor 1 kita langsung aja bahas. Di sini ada kata narapidana dan penjara. Berarti artinya sama dengan apa? Kita bisa artikan gini, narapidana itu di penjara. Maka di sini narapidana itu orangnya, penjara itu tempatnya. Maka yang paling relevan yang B atau yang C ya. Antara itu jawabannya. Terus kita artikan lagi, narapidana dibuatkan penjara. Maka singa dibuatkan hutan itu nggak tepat jawabannya, maka sapi dibuatkan kandang itu jawabannya yang paling tepat. Jadi jika narapidana dibuatkan penjara sama dengan analogi katanya sapi dibuatkan kandang kayak gitu. Jadi jawabannya itu yang C. Selanjutnya di nomor 2 itu ada kata belajar sama bodoh. Jadi bisa kita artikan kalau nggak belajar maka akan bodoh gitu ya. Maka kalau usaha sama dengan artinya dengan apa? Kalau tidak belajar sama dengan bodoh, maka kalau tidak usaha akan A. miskin, B. diam, C. kemampuan, D. sikap. Maka jawaban yang paling tepat yaitu akan miskin. Jadi kalau tidak usaha maka akan miskin, itu yang A. Selanjutnya nomor 3, pintu rumah. Pintu itu bagian dari rumah, maka kalau genteng bagian dari A. atap, B. tiang, C. tembok, D. cerobong. Maka jawabannya yaitu genteng bagian dari A, atap. Terus yang terakhir nomor 4, di situ ada suara hening. Kalau tidak ada suara maka suasananya akan hening. Maka kalau nggak ada gangguan suasananya akan A. ribut. Ribut nggak mungkin ya. Kalau nggak ada gangguan nggak mungkin ribut. Sunyi, sepi, tentram. Maka kalau suasana itu tentram, jawabannya yang D. Bentuk materi TPA selanjutnya ini mengenai padanan kata. Jadi padanan kata ini arti kata yang mirip dengan kata ini. Nomor 11 di situ ada kata klarifikasi. Maka padanan katanya apa? A. itu permintaan, B. penjelasan, C. penentuan, D. pengaturan. Sebenarnya kita kalau udah tahu itu lebih gampang menjawab soal-soal TPA ini. Jadi kita artikan kalau biasanya itu orang klarifikasi maka dia lagi ngejelasin suatu permasalahan atau dia mau ngejelasin apa yang harus publik ketahui gitu kan. Berarti jawabannya yaitu yang penjelasan, itu yang B, klarifikasi. Selanjutnya nomor 2 di situ ada kata konvensi. Jadi apa itu konvensi? Kita bisa artikan konvensi itu kesepakatan. Kesepakatan umum, bisa kesepakatan apa gitu ya. Berarti konvensi itu pada katanya yang paling tepat yaitu yang A, yaitu kesepakatan. Selanjutnya nomor 13 ada gancu. Jadi gancu ini sebuah alat biasanya itu untuk besi itu ada pengaitnya dan digunakan untuk menarik karung beras gitu kan. Aku suka lihat juga kalau belanja beras. Nah, berarti gancu itu artinya A. golok, B. timbangan, C. pengait, D. serokan. Maka jawabannya yaitu C. Gancu itu padanan katanya sama dengan pengait. Yang terakhir nomor 14 ada ranah. Ini sering banget didengar kalau orang lagi ceramah atau di dalam seminar itu mereka dalam ranah ini, dalam ranah itu ya. Dan ranah itu artinya bisa tanah, lembah, dataran, dan elemen yang dibatasi. Berarti ranah ini artinya D, sama dengan tanah.
Jadi itu dia ada 2 tipe, yaitu materinya mengenai analogi kata dan padanan kata, dan menurut aku itu lumayan susah untuk menjawabnya. Nah, untuk yang sekarang ini lebih mudah soalnya, yaitu mengenai lawan kata. Kita lihat di sini ada soal lawan kata nomor 16, di situ hirau. Hirau itu lawan katanya A, lupa, B, ingat, C, lalai, D, acuh. Jadi menghiraukan itu mempunyai lawan kata mengindahkan atau mengacuhkan ya. Berarti untuk hirau itu lawan katanya yang D, yaitu acuh. Selanjutnya yang nomor selanjutnya ada kata timpang. Timpang ini lawan katanya apa? Jadi timpang itu artinya kan tidak seimbang. Maka kalau tidak seimbang berarti ada kekurangan atau berat sebelah. Maka jawaban yang paling tepat timpang itu yaitu yang B, seimbang. Kalau timpang itu tidak seimbang, maka lawan katanya itu yang B, yaitu seimbang. Selanjutnya di situ ada kata naas. Apa lawan kata dari naas? Naas itu diartikan nasibnya sial gitu ya. Berarti kalau sial kebalikannya, berarti dia beruntung. Berarti jawabannya A, baik, B, celaka, C, lokasi, D, untung. Maka jawabannya yaitu yang D. Naas itu lawan katanya untung. Lalu nomor 19. Di situ ada kata capable. Capable itu diartikannya bisa pandai, cakap, sanggup gitu ya, yaitu sanggup bisa. Berarti untuk lawan katanya A, rajin, B, piawai, C, bodoh, D, pandai. Maka lawan katanya lawan kata pandai berarti tidak pandai, yaitu C, bodoh. Bentuk materi selanjutnya ini mengenai penalaran logis, dan menurut aku ini agak susah juga. Kita langsung ke nomor 22. Contohnya di situ ada kalimat, Ika terlalu banyak mengonsumsi makanan yang berminyak, maka adik akan batuk. Jika adik batuk, ibu akan membawa adik ke dokter. Sejak tadi pagi adik batuk. Maka simpulan mana yang benar? Jadi si Ika ini kalau mengkonsumsi makanan yang berminyak akan batuk. Kalau batuk, ibu akan membawa ke dokter. Terus sejak tadi pagi dia udah batuk. Berarti simpulannya A, adik terlalu banyak makan makanan yang berminyak. Itu bukan simpulannya. B, sejak tadi pagi adik makan makanan berminyak. Sama juga. Itu enggak, menurut aku bukan. C, adik akan dibawa ibu ke dokter. D, ibu membawa adik ke dokter pagi ini. Jadi adik batuk sejak tadi pagi, maka adik akan dibawa ke dokter. Jadi jawabannya yaitu penalaran logis yang sesuai simpulan dari kalimat di atas, yaitu C. Kesimpulannya kan si adik ini akan dibawa ibu ke dokter karena dia dari pagi itu udah batuk-batuk aja gitu kan. Berarti yang D itu yang paling tepat. Nah, ini materi bentuknya matematika. Untuk selanjutnya di sini ada materi aritmatika dan konsep aljabar, juga ada deret angka. Ini lumayan sulit juga menurut aku, bagi aku yang kurang suka matematika. Langsung aja ke soal yang pertama. Di situ ada konsep aljabar dan aritmatika. Jika P sama dengan Q tambah 2, Q sama dengan R dikurangi 1 dan R sama dengan 5, maka yang benar adalah, jadi kita menentukan, diketahui dulu, jadi R itu kan 5, maka kalau Q, di situ ada Q sama dengan R dikurangi 1 sama dengan, berarti R-nya itu 5, berarti 5 dikurangi 1 sama dengan 4 ya. Terus setelah Q sekarang kita yang P. P itu sama dengan Q ditambah 2 kan di situnya. Maka sama dengan Q tadi udah diketahui sama dengan 4 ya. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi jawaban yang paling tepat itu Q lebih besar dari R lebih besar
dari P. Q lebih besar dari R lebih besar dari P, maka jawabannya yaitu yang C. Ini lumayan sulit. Oke, selanjutnya di situ ada soal jika A dikali B sama dengan 12 dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai maksimum A ditambah B dikurangi 1 adalah nomor 27. Nah, di situ kan A dikali B sama dengan 12. Faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sehingga kalau himpunannya yang mungkin adalah 1, 12, 2, 6, 3, 4. Untuk 1, 12, maka A ditambah B dikurangi 1 itu sama dengan 1 ditambah 12. Sama dengan 12, itu maksimumnya. Terus untuk yang 2, 6, maka A ditambah B dikurangi 1 itu kan 2 ditambah 6 dikurangi 1 sama dengan 7. Untuk yang 3, 4, A tambah B sama dengan 1 sama dengan 3 ditambah 4 dikurangi 1 itu 6. Berarti untuk jawabannya itu yang D ya, karena yang maksimalnya itu 12. Soal selanjutnya ini tentang deret angka. Ya, di situ ada pertanyaan di nomor 31. 4, 7, 14, 17. Di situ kosong titik-titik 37, 74. Maka jawabannya berarti 4 ke 7 itu kan 4 ditambah 3. Kalau 7 ke 4 dikali 2. Terus 14 ke 17 ditambah 3 lagi. Berarti dari 17 ke yang selanjutnya berarti itu dikali 2 lagi. Berarti setelah 17 berarti dikali 2 itu 34. Maka jawabannya yaitu yang B, 34. Untuk soal yang terakhir ini bentuknya mengenai penalaran simbolis. Ya, kita perhatiin nomor 36, di situ kan ada kotak, di dalamnya itu ada kotak lagi. Baris alas, terus di dalamnya ada gambar lagi, ada yang di arsir gitu ya, kita lihatnya. Nah, untuk yang pertama dengan yang kedua itu kita perhatiin ini mirip dengan cermin ya, pencerminan. Jadi gambar yang pertama dengan gambar yang kedua ini cerminan dari gambar yang pertama. Berarti untuk gambar yang ketiga, cerminan selanjutnya itu yang paling tepat, yang mana itu antara A, B, C, dan D. Maka pencerminan yang paling tepat, yang paling mirip itu yang C. Soal selanjutnya di situ ada lingkaran, ada elips ya, terus di dalamnya tuh ada titik. Kita bisa sebut itu bola ya. Kita sebut itu bola. Nah, di gambar yang pertama itu ada 2 bola. Nah, tiba-tiba gambar yang kedua itu ada 4. Maka kita bisa bilang setiap titik bola ini itu mempunyai nilai 2. Terus sampai ke yang terakhir, itu kan di situ kenapa ada titik putih. Maka kita bisa simpulin di mana setiap jumlah bola hitamnya itu udah melebihi angka 10, maka berubah menjadi titik warna putih. Sehingga jawaban yang tepat untuk yang selanjutnya, yang paling tepat dalam elips keempat adalah berjumlah 32 titik yang dapat diubah menjadi 3 titik berwarna putih dan 2 titik berwarna hitam. Maka jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Jadi titik putihnya itu udah ada 3. Nah, jadi itu dia pembahasan prediksi soal SPMB Mandiri. Semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching and see you on next my video.